Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja. Nah, anak-anak sekalian, kita harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah dan juga membantu orang tua dan tentunya berolahraga. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian keluar rumah silahkan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, anak-anak sekalian. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai variasi gerak berjalan. Nah, tentunya sebelum kita melakukan dan menyimak sebuah pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi setelah kita berdoa tentunya nantinya materi akan kita pahami. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita ada di tema 7 kebersamaan dengan subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah dengan materi variasi berjalan sesuai irama beregu. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, mari kita sama-sama baca. Siswa dapat menjelaskan prosedur. Prosedur itu seperti tata cara, langkah-langkah ya, anak-anak sekalian, metode. Nah, penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan, tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. Nah, kemudian yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. Nah, di sini maksudnya siswa dapat mempraktikkan ya setelah kita menjelaskan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan gerakan tersebut. Nah, baik anak sekalian, apakah kalian siap untuk memulai materi pada hari ini? Baik, semuanya sudah siap ya. Nah, di dekat rumah Ali ada kolam renang. Jadi kolam renang itu kita bisa lihat hampir setiap hari Minggu Ali bersama temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Nah, dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Jadi anak-anak sekalian, kadangkala kalau kita berada di air, biasanya kita mencoba yang namanya gerakan berjalan di air. Nah, anak-anak sekalian, apakah yang kalian rasakan saat berjalan di air? Tentunya kalau kita berjalan di air, kita itu akan terasa ringan ya. Jadi beda ketika kita berjalan di darat dan berjalan di air. Karena kenapa? Berjalan di air memang karena dipengaruhi yang namanya daya apung air. Jadi kita saat berjalan di air itu akan terasa ringan. Jadi makanya kita bisa berenang di air karena memang ada namanya daya apung air.
Nah, setelah berjalan kemudian kita berlari. Jadi setelah anak-anak sekalian mencoba untuk berlari ya, setelah berjalan, nah kalian mencoba lagi yang namanya berlari. Tentu yang kalian rasakan itu sangat berbeda ketika berjalan di darat dan berjalan di air. Tentunya saat berjalan di air itu akan sangat lambat karena dipengaruhi oleh air itu sendiri dan daya apung air yang membuat tubuh kita terasa ringan, terangkat ke atas. Nah, tentunya anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari yang namanya berjalan dan berlari di dalam air, nah kita mencoba untuk memvariasikan gerakan mengenai berjalan dan melangkah. Itu kita menggunakan gerakan berirama atau yang menggunakan ketukan, kita secara beregu. Nah, kita mencoba untuk berjalan atau melangkah menggunakan gerak berirama beregu, tentunya menggunakan ketukan. Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Ini ada teman-teman kita, ada 5 orang yang sedang mempraktikkan gerak berirama beregu. Nah, gerakan yang pertama yaitu melangkah 1 kali ke depan dan ke belakang dan kedua tangan diayun di samping badan. Jadi gerakan yang akan kita lakukan kali ini itu sangat simpel ya anak-anak sekalian. Tapi dalam melakukannya, ketika kita melangkah, tangan kita membentuk siku dan bergerak ke depan sambil melenggak-lenggok ya. Jadi ini namanya gerak berirama beregu. Pasti kalian pernah melihat yang namanya senam kesegaran jasmani. Nah, seperti itu gerak berirama beregu yang akan kita praktekkan pada pertemuan kali ini. Nah, tentunya ini sangat mudah ketika kita memahami yang namanya langkah-langkah yang akan kita lakukan atau yang namanya ini adalah prosedur dalam mempraktikkan gerak berirama beregu yang dilakukan oleh teman kita ini. Nah, ini gerakan pertama, kita akan melihat teman kita mengenai gerak berirama beregu. Nah, seperti ini teman kita akan mencoba. Nah, harusnya ketika melangkah kaki kanan, itu kaki kiri juga ikut melangkah, kemudian kembali melangkah ke belakang kaki kanan, kemudian diikuti kaki kiri. Jadi seharusnya seperti itu, kemudian tangan di melenggak-lenggok ke depan, ya, jadi membentuk seperti siku. Nah, di sini teman kita yang satu ini sepertinya menggunakan jeda ya. Jadi kalau kita melangkah yang namanya gerak berirama itu tidak ada jeda. Jadi itu namanya gerakan berkelanjutan. Setelah kita melangkah ke depan, selanjutnya kita langsung melangkah ke belakang. Seperti itu. Nah, misalnya teman kita. Nah, seperti ini yang saya maksud ya. Jadi untuk gerak berirama beregu, untuk gerakan pertama, coba melihat gerakan dari teman yang kita tadi ini. Jadi saya rasa ini gerakannya sudah benar. Nah, selanjutnya. Nah, jadi ini gerakannya juga masih perlu pemahaman lagi ya mengenai gerakan ini. Yang tadi yang sebelah kiri itu sudah benar ya. Jadi yang ini itu sudah benar mengenai gerak pertama dalam gerak berirama beregu. Nah, kemudian yang selanjutnya gerakan kedua. Itu melangkah 1 kali ke depan dan tangan kiri diayung ke depan. Melangkah 1 kali ke depan. Jadi di sini saya lihat ini menggunakan kaki kanan ini ya. Dan tangan kiri diayun ke depan, ini yang tangan kiri diayun ke depan. Nah, ini yang sebaliknya. Ini yang kaki kiri, ini yang tangan kanan. Nah, saya rasa ini sangat gampang karena ini langkah menyilang ya antara kaki kanan dengan tangan kiri. Jadi ini pun cukup simpel karena melangkah 1 kali. Jadi kita tinggal melangkah ke depan 1 kali. Seperti yang dilakukan oleh teman kita. Nah, tangan kita jangan seperti langkah tegap ya. Jadi kita membengkokkan tangan kita membentuk siku, baru kita melangkah. Seperti itu. Nah, kemudian yang gerakan ketiga yaitu berjalan 3 langkah ke depan dan 2 langkah ke belakang. Kedua tangan diayun di samping badan. Jadi kita bisa melakukan gerakan ini
itu sambil berbarengan ya, antara berjalan kemudian kita mengayun tangan. Jadi mengayun tangan itu tangan kita membentuk siku ya, jadi tidak perlu lurus tangan kita. Jadi melangkah 1 kali sampai hitungan ketiga, kemudian kita mundur lagi ke 4. Nah, kita akan melihat teman kita yang akan mencoba mempraktikkan gerakan ini. Jadi gerakannya itu melenggak-lenggok ya. Dan ini saya rasa juga bisa dikatakan sudah benar ya, cuman masih kekurangan dalam yang namanya gerakan melenggak-lenggoknya. Jadi yang namanya gerak berirama, jadi kita harus memang memperhatikan gerakan-gerakan ini dan sesuai dengan ketukan, dan tentunya gerakan yang dihasilkan itu bisa indah. Tentunya anak sekalian, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Setelah tadi ada gerakan berjalan di air yang biasanya itu berbeda dengan berjalan di darat. Nah, ketika kita berjalan di darat itu kita mencoba memperhatikan yang namanya gerak berirama beregu. Nah, kemudian ada tugas, yaitu yang pertama tuliskan prosedur melakukan gerakan gerak berirama beregu. Kemudian yang kedua, coba praktikkan gerakan tersebut. Saya kira ini sangat mudah untuk diperhatikan ketika kita memahami langkah-langkah atau prosedur yang telah dituliskan pada video kita kali ini. Baik, seperti itu anak-anak sekalian, materi kita mengenai gerak berirama beregu pada hari ini. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua dan telah membantu anak kita dalam menyukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Nah, baik anak-anak sekalian, jika kalian belum memahami video ini, silakan diamati kembali, diulangi kembali video ini. Nah, baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.